Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Khairul Zuhri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di video ini saya akan menceritakan serta menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Baiklah, berawal dari asal-usul dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Austronesia sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah maritim, termasuk di Kerajaan Sriwijaya. Seiring dengan perkembangan perdagangan, bahasa ini mulai berfungsi sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, memungkinkan komunikasi antar berbagai suku dan bangsa. Nah, sepanjang sejarah, bahasa Melayu mengalami banyak pengaruh dari berbagai bahasa asing, termasuk Sanskrit, Arab, Portugis, dan Belanda. Pengaruh ini terlihat dalam kosakata, sistem penulisan, dan istilah-istilah baru yang diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Masyarakat yang mendiami Nusantara memiliki keragaman budaya dan bahasa, sehingga interaksi ini turut memperkaya bahasa Melayu. Nah, puncak dari upaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu terjadi pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam momen bersejarah ini, para pemuda dari berbagai suku di Indonesia menyatakan komitmen untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Hal ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang kelak dikenal dengan bahasa Indonesia. Dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia menjadi semakin penting dalam menyatukan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan berbagai bahasa daerah. Nah, pada tahun 1947, langkah-langkah untuk menstandarisasi bahasa Indonesia dimulai, termasuk pengembangan tata bahasa dan ejaan. Lembaga-lembaga seperti Pusat Bahasa dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan yang diperkenalkan pada tahun 1972 untuk mempermudah penulisan dan pembacaan. Nah, bahasa Indonesia mulai diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar, mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Media massa pun termasuk surat kabar, radio, dan televisi juga berperan besar dalam penyebaran bahasa Indonesia, sehingga bahasa ini semakin dikenal luas di kalangan masyarakat. Dan di era globalisasi, bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan pengaruh dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kosakata baru banyak diadopsi dari bahasa Inggris yang mencerminkan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal tetap dilakukan, termasuk dalam bentuk pengembangan sastra dan pendidikan daerah. Nah, pada saat ini bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa yang penting di Asia Tenggara dan semakin banyak dipelajari di berbagai negara. Ini mencerminkan status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan simbol identitas dan persatuan bangsa. Dari akar yang sederhana sebagai bahasa Melayu hingga menjadi bahasa nasional yang kaya. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dan berkembang, mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam. Proses ini menunjukkan bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengungkapkan budaya dan nilai-nilai suatu bangsa. Nah, sekian penjelasan sejarah bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.